Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan udahhiruha liyaumiz ziham. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila daris salam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi hudatil anam wa masabihid dulam, amma ba'd. Pemirsa MUI Cimahi TV yang sedang menyaksikan siaran ini, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali di dalam salah satu kitabnya Minhajul Abidin, beliau mengatakan, innal ibadata syatron. Sesungguhnya dalam pelaksanaan ibadah itu mempunyai dua sisi. Yang pertama syatrul iktisab, yang kedua syatrul ijtinab. Apa itu syatrul iktisab? Syatrul iktisab adalah fal iktisabu fi'lu ta'ati. Syatrul iktisab itu ialah mengerjakan perintah Allah untuk melaksanakan ibadah, dan dalam hal ini disebut dengan ta'at. Yang kedua ada syatrul ijtinab. Apa itu syatrul ijtinab? Syatrul ijtinab adalah wal ijtinabu al imtina'u anil ma'asi wasayyiati wa huwa at-taqwa. Syatrul ijtinab itu adalah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi atau meninggalkan segala sesuatu perbuatan yang buruk atau maksiat. Dan dalam hal ini disebut juga dengan takwa. Hadirin jamaah yarhamkumullah. Kemudian dilanjutkan, wa inna syatral ijtinabi ala kulli hal aslam wa aslah wa afdal wa asyraf lil abdi min syatril iktisab. Sesungguhnya setiap ibadah yang terdapat di dalamnya perintah untuk menjauhi atau meninggalkan segala sesuatu, maka itu nilai dan pahalanya jauh lebih baik, lebih mulia, dan lebih utama dibandingkan dengan ibadah yang terdapat di dalamnya perintah pelaksanaan saja. Dengan kata lain, syatrul ijtinab itu lebih berat dibandingkan dengan syatrul iktisab. Menjadi pedagang adalah hal yang gampang. Akan tetapi, berdagang dengan menjauhi riba, menjauhi judi, menjauhi tipu dan berbohong bukan pekerjaan yang gampang. Menjadi pejabat adalah hal yang sulit. Akan tetapi, akan lebih sulit atau menjadi lebih sulit jika menjadi pejabat yang menjauhi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hadirin yang berbahagia, kita harus ingat bahwa kakek moyang kita, Nabi Adam alaihi salam, sebagai manusia biasa tidak luput dari kesalahan melanggar perintah syatrul ijtinab ini. Beliau diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir, bertafakur, bertasbih, dan lain sebagainya di dalam surga. Dan beliau lulus. Akan tetapi, tatkala ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi sebuah pohon yang bernama khuldi, jangankan memakannya, menjauhi saja disuruhnya. Beliau dan istrinya tidak lulus dan akhirnya terusir dari surga. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa MUI TV yang berbahagia, seperti kita ketahui bahwa rukun Islam sebagai ibadah pokok dan fundamental dalam agama Islam, terdapat di dalamnya 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Yang ketiga membayar zakat. Yang keempat berpuasa. Dan yang kelima menunaikan ibadah haji bagi orang yang mampu. Bila kita perhatikan dengan seksama, kelima rukun Islam tersebut seluruhnya bersifat positif atau syatrul iktisab. Kecuali satu, hadirin. Apa? Yaitu puasa. Karena puasa sesungguhnya perintah bersifat negatif atau syatrul ijtinab, yaitu perintah Allah untuk meninggalkan sesuatu yang tadinya tidak dilarang, seperti makan, minum, menahan nafsu, dan lain sebagainya. Kemudian diperintahkan untuk dijauhi selama siang hari. Artinya, apabila syahadat harus diucapkan, sholat harus dikerjakan, zakat harus ditunaikan, haji harus dilaksanakan, maka puasa justru dituntut untuk menjauhi dan meninggalkan segala hal yang dapat membatalkannya.
Pemirsa yang budiman, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa sebagai bentuk ibadah yang mengandung syatrul ijtinab, memiliki kemuliaan dan keistimewaan dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya. Hal ini sangatlah wajar hadirin. Karena apa? Karena sesungguhnya puasa itu melatih seorang hamba mengendalikan musuh bebuyutannya, yaitu nafsu. Latihan mengendalikan nafsu adalah latihan membersihkan hati dari berbagai penyakit, mulai dari iri, dengki, hasud, toma, ujub, riya, dan sum'ah. Semua itu adanya di dalam hati. Dan kita sebagai seorang hamba harus membiasakan diri mengendalikan mereka. Jangan sampai mereka justru mengendalikan kita. Dengan apa? Saat ini dengan bantuan perut lapar, tenggorokan haus, badan lemas, dan mata terkekang. Sungguh memang sangat berat. Akan tetapi jika ini berhasil, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan reward yang sangat besar yang belum pernah terbayangkan oleh kita. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu an, beliau berkata, setiap amal perbuatan Bani Adam yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kali lipatnya sampai dengan 700 kali lipatnya, kecuali satu, kecuali puasa. Karena puasa, kata Allah, puasa itu adalah untukku dan aku yang akan secara langsung memberikan balasan dan pahalanya. Lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsinya, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Seseorang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan di saat dia sedang berbuka puasa. Yang kedua, kegembiraan di saat ia bertemu dengan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, pemirsa channel MUI Cimahi TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika demikian puasa kita, maka benar apa yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa adalah untuk menjadikan seorang hamba menjadi takwa, la'allakum tattaqun. Sedangkan takwa itu sendiri secara harfiah yang disederhanakan artinya adalah takut, yakni lebih condong pada usaha pencegahan diri kita dari melaksanakan berbagai larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan taat. Taat itu memiliki arti kepatuhan dan ketundukan untuk menjalankan berbagai perintah Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan kepada kita. Barang siapa yang ingin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus merasa takut akan murkanya Allah, dan secara otomatis ia akan menjauhi hal yang dapat menariknya ke dalam murka Allah tersebut. Karena hadirin, setiap mereka yang takut pasti akan lari menjauh. Dan siapa yang cinta pasti akan datang mendekat. Sebagaimana seseorang takut akan ular, pasti ia akan berusaha menghindari ular. Dan tempat yang diperkirakan di situ ada ular. Bukannya mendekat, tapi dia akan menjauh, menghindar. Dan begitu pula sebaliknya. Barang siapa yang mencintai keluarganya, menyayangi keluarganya, ia pasti ingin selalu dekat dengan keluarganya. Barang siapa mencintai kekasihnya, ia tidak mau jauh sedikit pun dari kekasihnya. Demikian yang dikatakan oleh Dhunnun al-Misri, kullu khaifin haribun wa kullu raghibin talibun. Siapa yang takut, ia akan menjauh, menghindar. Dan siapa yang cinta, yang mengharap, pasti ia akan mendekat. Para pemirsa MUI TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat disayangkan di era globalisasi ini, Ramadan yang seharusnya menjadi momentum memelihara kekhawatiran berbuat maksiat dan ketakutan terhadap murka Allah Subhanahu wa taala, malah berubah menjadi ruang yang menggumar kegembiraan. Ketakwaan itu semakin hari dikikis oleh fenomena-fenomena hedonis
yang disajikan melalui berbagai media yang juga memanfaatkan wawasan agama sebagai barang komoditas. Status media sosial, gambar, tulisan, video, dan semacam itulah yang kemudian secara perlahan mengubah posisi rasa takwa dan khawatir menjadi perasaan nyaman. Padahal seharusnya tidak demikian, hadirin. Karena itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam acara kajian singkat ini, kita bersama-sama membenah diri, meletakkan kembali puasa Ramadan pada posisi awalnya sebagai pemantik rasa ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pantas saja Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli syai'in babun wa babul ibadah as-saum. Segala sesuatu itu ada pintu masuknya, dan pintu masuk ibadah adalah puasa. Oleh karena itu, hadirin, pada akhir kajian singkat kali ini, saya mengingatkan diri sendiri juga kepada pemirsa bahwa marilah kita bersama-sama memaknai ketakwaan di bulan Ramadan yang masih tersisa ini dengan melatih diri mengendalikan hawa nafsu. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah latihan kita ini. Ya Allah, sesungguhnya ampunan-Mu lebih kami andalkan daripada amal-amal yang kami lakukan. Dan rahmat-Mu jauh lebih luas dibandingkan dengan dosa-dosa kami. Oleh karena itu, jikalau kami, hamba-Mu ini belumlah pantas mengharapkan rahmat-Mu, kami yakin bahwa keagungan-Mu dan rahmat-Mu itu sangat pantas sekali menghampiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amin, amin ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Sekian dan demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, share channel ini agar dakwah kebaikan dari channel ini dapat bermanfaat bagi umat secara keseluruhan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.